pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke sebuah negeri mengarungi lautan yang luas, yang saat itu negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Negeri itu bernama negeri Habasyah. Setiap raja yang memimpin Habasyah itu dinamakan An-Najasyi. Setiap raja yang memimpin negeri Habasyah mendapatkan gelar An-Najasyi. Dan Allah takdirkan di masa itu yang menjadi raja Habasyah adalah An-Najasyi yang adil dan bijaksana. Kita telah jelaskan tentang hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah dalam rangka mempertahankan agama mereka. Terjadi hijrah 2 kali. Ada namanya hijrah Habasyah yang pertama, dan yang kedua ada namanya hijrah Habasyah yang kedua. Saya telah jelaskan ya, hijrah Habasyah yang pertama itu terjadi di tahun 5 kenabian. 5 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Selalu diingat hijrah yang pertama, sahabat yang mengarungi lautan luas untuk menyelamatkan agama mereka berjumlah 12 laki-laki dan 4 wanita. Ingat, di antaranya yang ikut dalam hijrah pertama ini adalah anak dan menantu Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan suaminya bernama Utsman. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian karena semakin kerasnya penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, semakin kejam kejam sekali. Sampai ada yang dimutilasi. Wajahnya dimutilasi. Dipotong telinganya, hidungnya, kakinya, disalib. Nabi tidak tega ya melihat hal ini. Maka kembali Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengarungi kembali lautan yang luas. Kembali ke Habasyah. Pada hijrah yang kedua ini ingat, dihafal, itu berjumlah 83 laki-laki. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83. Dan 18 wanita. Ya. Kalau kalian ditanya yang mana lebih sulit, hijrah pertama atau hijrah kedua? Yang lebih sulit itu hijrah yang kedua. Ya. Perjuangan mereka untuk sampai ke Habasyah itu diitari dengan kelelahan dan tangisan. Ya. Yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah. Kita masuk baru Makidatu Quraisyin bimuhajiril ilal Habasyah.
tipu daya orang-orang Quraisy terhadap sahabat-sahabat yang ada di Habasyah. Bagaimana mereka menginginkan sahabat-sahabat Nabi yang ada di Habasyah itu harus dikembalikan ke Mekah. Mereka berpikir, bermusyawarah, hingga mereka pun melakukan makidatun, tipu muslihat. Kita baca nak. Ya, ini sedih sekali ya. Jangan ada menangis. Paki, jangan menangis Paki. Sedih ini. Nanti banjir. Al-musyrikin an afalat minhumul muslimun. Ya. Orang-orang musyrikin ya, itu kesulitan, resah dan gelisah. Resah dan gelisah ketika orang-orang muslim berhasil tiba di negeri Habasyah. Mereka kecolongan 2 kali. Hijrah pertama berhasil, hijrah kedua juga berhasil. Mereka kecewa. Ya. Mereka pun resah dan gelisah karena kaum muslimin itu bisa selamat pergi ke Habasyah. Wa wasalu ila di tempat yang aman, yaitu di Habasyah. Yu'minuna fihi ala anfusihim wa imanihim. Mereka bisa tenang dan aman di atas keimanan mereka. Bahkan Ummu Salamah berkata, kami belum pernah mendapatkan ada tetangga yang lebih baik dari penduduk Habasyah. Bagaimana Ummu Salamah menggambarkan begitu bahagianya mereka yang ada di Habasyah. Ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu menjadi resah dan gelisah. Ya. Maka mereka pun musyawarah dan menyimpulkan, fa'arsalu rajulaini min dihatihim. Mereka pun mengutus 2 orang laki-laki, min dihatihim, 2 laki-laki yang cerdas pikirannya, pintar berbicara, ya, pintar membujuk. Liyastardahum ila Makkah. Bagaimana 2 orang ini berupaya dan berusaha supaya orang-orang atau kaum muslimin yang ada di Habasyah harus kembali ke Mekah. Siapakah 2 orang yang cerdas yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy? Wahuma Amr bin As. Yang pertama bernama Amr bin As. Yang kedua Abdullah bin Robi'ah. Ini orang cerdasnya ya. Karena dia harus pintar berbicara. Ya. Bagaimana supaya kaum muslimin bisa kembali ke Mekah. Wa kana idzaka ala syirki. Yang saat itu Amr bin As
dan Abdullah bin Rabi'ah masih di atas kesyirikan. Ya, dan nanti dua orang ini masuk Islam. Ya, nanti dia akan masuk Islam. Cerita ini sebelum mereka masuk Islam, masih kafir. Sudah, mulai. Wa nazala rajulani bil Habasyah. Dua orang ini pun tiba di Habasyah. Ya, setelah tiba di Habasyah, tahta khitotin mudabbiratin. Wih, subhanallah. Mereka tiba di Habasyah, mereka punya taktik. Ya, bagaimana mereka telah mempunyai siasat yang jitu yang mereka sudah rencanakan. Ya, hiktotin mudabbir artinya rencana yang teratur. Mereka susun rencana itu bagaimana bisa berhasil. Yang pertama, setelah tiba di Habasyah, rencana pertama, fattasala awalan bil bitorokoh. Yang pertama ketika mereka tiba di Habasyah, yang pertama mereka ketemui adalah menteri-menteri, orang-orang terpandang, pendeta-pendeta yang orang dekatnya dari Raja An-Najasyi. Cerdasnya mereka. Mereka mendatangi dulu orang-orang dekatnya Raja An-Najasyi, perdana menterinya, ya, pendeta-pendetanya. Wasaqa ilaihimul hadaya. Ya, salah satu cara melunakkan hati dengan diberikan hadiah. Ini hittotun mudabbirah, sebuah rencana yang teratur. Yang pertama, dia mendatangi dulu orang-orang dekatnya Raja An-Najasyi. Setelah itu dia berikan hadiah. Apa tujuannya ini diberikan hadiah kepada pendeta-pendeta, perdana menterinya, orang-orang dekatnya Raja An-Najasyi? Apa tujuannya diberikan hadiah? Ini apa namanya hadiahnya? Apa namanya? Disogok. Ya. Ya, maka itu anak-anakku, ya, asalnya tidak dibolehkan menolak hadiah. Hadiah itu harus diterima. Ya, tidak boleh kalau kalian diberikan hadiah oleh ustadznya, oleh temannya, tidak boleh ditolak. Karena itu kata Nabi bisa mengecewakan hati orang yang memberikan hadiah. Tidak boleh ya kalau dikasih ustadznya parfum, kue, uang, tidak boleh ditolak. Hargai hadiah yang diberikan oleh seseorang. Ya, siapa yang pernah diberikan hadiah? Ya, semua pernah diberikan hadiah? Ya, yang penting bukan bunga yang dikasih. Hadiah buku, ya, pulpen. Yaitu tidak ada maksud dan tujuan yang salah. Dan sampai hadiah ada udang di balik batu. Apa artinya udang di balik batu? Siapa yang tahu? Muhammad. Udang di balik batu. Apa artinya udang di balik batu? Kalau udang di balik terigu, apa namanya?
Apa namanya kalau udan di balik terigu? Kalau udan di balik batu apa namanya? Ya, ada maksud yang tidak boleh diterima. Ya, karena ada maksud dan tujuan yang salah. Ya. Kalau ada maksud dan tujuan. Ya. Jadi hadiah itu kalau kita tahu ini ada maksud dan tujuan dari di balik hadiah ini, maka tidak dibolehkan. Anggap supaya saya diberikan nilai yang tinggi, maka itu tidak boleh Ustadznya terima. Ya, tidak boleh. Supaya saya disayang Ustadz dibanding murid yang lain, suka saya berikan hadiah Ustadzku deh. Maka tidak boleh karena ada maksud dan tujuan. Ya, tidak boleh. Ya, kalau mau diberikan hadiah, berikan saja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Jangan seperti ini. Dia berikan hadiah ada maksud dan tujuannya. Wa dzakara lahumul hatfa. Mereka pun menyebutkan kepada orang-orang dekatnya Raja An-Najasyi apa itu maksud dan tujuan mereka. Ya, mereka apa? Walakinahumul hujjah. Mereka katakan sebenarnya tujuan kami ini datang ke Habasyah. Bagaimana ini? Ya, orang-orang ini bisa kembali ke Mekah. Pokoknya kamu bela kami. Ini hadiah. Pokoknya kamu bantu kami. Ya, di hadapan nanti raja. Hatta wafikuhuma. Kami harap kalau kami nanti sudah bertemu dengan raja, tolong dukung kami ya. Ini hadiah yang banyak. Pokoknya kamu bela kami ya. Summa hadara ilan Najasyi. Mereka pun hadir di hadapan raja yang adil dan bijaksana. Raja An-Najasyi. Pintarnya dua orang ini. Setelah berhadapan dengan Raja An-Najasyi, faqaddima ilaihil hadayah. Yang pertama dia lakukan, dia berikan hadiah. Ini yang bahaya ini. Diberikan hadiah. Maka itu hati-hati ya dengan hadiah. Sama dengan kalau kalian ada di antara kalian yang pernah berutang dengan temannya. Ya, dia pernah berutang dengan temannya. Ya, contohnya siapa? Gaddafi. Mana Gaddafi? Ya, berutang kepada Altaf. Mana Altaf? Ya, sebesar 20.000. Janji sebulan akan dibayar. Setelah tiba sebulan, ya, salah satu supaya si Gaddafi ini tidak menagihnya, ya, karena uangnya tinggal 10.000, maka dia sogok, dia berikan hadiah. Ini ya saya berikan kamu bakwang di Den Tumpu, atau Jalan Kote, hadiah untuk kamu, maka ini tidak boleh diterima. Karena hadiahnya tujuannya salah. Untuk apa tujuan tadi? Untuk diberikan tangguhan pembayaran utangnya. Ini tidak boleh ya. Jadi hati-hati anak-anakku menerima hadiah. Ya, jadi ini apa namanya yang disebutkan dalam kisah ini tentang dua orang ini. Nah, jadi mereka faqaddima ilaihil hadayah. Mereka berikan dulu hadiah yang melimpah, yang Najasyi. Summa kallamahu faqala. Setelah itu mereka mulai berbicara. Ayyuhal maliku.
Ya raja yang bijaksana, innahu qadadawa ila baladika gilmanun sufaha'u. Ya raja yang bijaksana, sungguh telah tiba di negerimu ini orang-orang dungu. Weh, jahatnya dia. Dia katakan pemuda-pemuda yang dungu ada di negerimu ya raja. Faraku dinahum. Mereka itu ya memecah belah agama nenek-nenek moyang kami. Walam yadkhulu fi dinika. Orang-orang ini ya raja, dia juga tidak masuk di agama kamu. Dan Rajaan Najasyi saat itu berada di agama Nasrani. Dia tidak masuk di agama kamu. Untuk apa kamu melindunginya? Ya raja, waja'u bidinin ibtada'uhu. Mereka datang ke negerimu ini membawa ajaran baru. Agama baru. La na'rifu nahnu wala anta. Kami tidak pernah mengenal agama India nenek moyang kami. Dan tidak pernah juga dikenal dalam agama Nasrani. Ini ajaran baru, ya raja. Adapun maksud kami ya raja, wa qad ba'atsna ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaraddihim ilaihim. Pembesar-pembesar kami di Mekah mengutus kami. Dari bapak-bapak kami, paman-paman kami, orang terpandang kami, mereka mengutus kami. Supaya ini warga kami ini dikasih kembali ke Mekah. Ya, supaya dikembalikan ke Mekah. Mereka ini orang yang membawa agama baru. Ajaran baru. Fahum a'la bihim ainan wa a'lamu bima abu alaihim. Nah, setelah dijelaskan seperti mulai ini yang perdana-perdana menterinya, pendeta-pendetanya, orang-orang dekatnya pun bersuara, iya ya raja, pulangkan mereka itu. Mereka itu membawa agama yang sesat, agama yang salah, kembalikan mereka saja. Terus dibela oleh pendeta-pendeta yang sudah diapa tadi? Ya, yang sudah disogok. Ya, kembalikan. Ya, dipujuk terus. Agar mereka itu apa? Dikembalikan. Tapi Raja Najasyi itu seorang raja yang adil. Tidak serta-merta walaupun sudah dikasih hadiah, lunak hatinya. Tidak. Maka itu Nabi ketika melepas sahabatnya yang hijrah ke Habasyah, pesan Nabi, kalian pergi ke Habasyah karena saat itu dipimpin oleh raja yang adil, yang tidak pernah mendolimi rakyatnya. Siapa yang tahu di antara kalian, Ustaz berikan hadiah. Apa keutamaan seorang raja yang adil nanti di hari kemudian? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Siapa namanya? Afif, berdiri. Apa keutamaan seorang raja yang adil nanti di hari kiamat? Afif, berdiri. Hah? Apa? Berdiri. Ayo Afif. Berdiri Afif. Apa keutamaan seorang raja yang adil nanti di hari kiamat? Apa? Ya, Masya Allah. Nanti saya kasih hadiah. Mendapat naungan. Ya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah.
sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Imamun adilun, raja yang adil. Ya, maka itu kalau Aka Abu Bakar jadi Pak Desa harus adil supaya dapat nanti keutamaan ini, ya, Abu Bakar. Jadi walakinnan Najasyiyah ikhtata fil amr. Akan tetapi Raja Najasyi ini dia pun ingin memperjelas masalah. Walaupun semuanya Perdana Menterinya satu suara. Iya benar itu ya Raja, benar-benar mereka itu membawa agama baru, pulangkan mereka. Raja ini ikhtatul amr. Dia dudukkan dulu masalah. Tunggu. Ya. Wara'a ayyasma al-qodiyata minat torofaini. Ini bentuk keadilan ya. Ingat, perhatikan. Satu cara mengadili suatu keadilan, yaitu raja ini ingin mendudukkan dulu masalah. Apa itu? Dia katakan, saya ingin melihat dulu. Datangkan ya kaum muslimin itu di hadapanku. Saya ingin melihat dan mendengar dari kedua belah pihak. Masa kamu saja yang bersuara, kaum muslimin tidak? Ya. Ini salah satu bentuk keadilan. Ya, maka itu anak-anakku musyrifah di pondok, kalau kalian akan memutuskan sebuah masalah, jangan hanya didengarkan satu pihak, datangkan dari dua pihak. Itu bentuk keadilan. Ya, datangkan dalam kedua pihak. Maka itu ketika dua orang ini dan didukung oleh seluruh Perdana Menteri, di situ kan kaum muslimin tidak datang. Mereka dijelek-jelekkan. Raja Ali ini tidak. Tunggu dulu. Datangkan juga kaum muslimin. Saya ingin mendengar bagaimana tanggapan mereka. Saya ingin melihat sebelum saya memutuskan. Minat torofain. Yang mana yang benar ini? Apakah benar apa yang dituduhkan? Saya butuh mendatangkan orang yang dituduh. Ya, jika ada di antara kalian menuduh temannya, teman saya begini dan begini, maka butuh didatangkan orang yang dituduh. Sekarang mereka menuduh, maka datangkan orang yang dituduh. Hatta yattadiha lahul haqqu. Sampai jelas masalahnya. Ya. Jadi itu diperhatikan, salah satu bentuk keadilan dalam memutuskan sebuah masalah, hendaknya mendengar dari dua torofain, dua kubu. Jangan hanya mendengar dari satu kubu, datangkan dua-duanya. Ya. Fada al-muslimin, akhirnya raja memerintahkan, datangkan ke sini kaum muslimin. Saya ingin memperjelas masalah. Wasa'alahum. Mulailah Raja An-Najasyi bertanya kepada mereka. Kenapa kalian bisa disiksa? Agama apa yang kalian bawa? Kenapa bisa kalian diusir? Kenapa kalian bisa ditindas? Agama apa yang kalian bawa? Kenapa kalian bisa bermusuhan dengan kaum kalian? Raja kembali memperjelas. Walam tadkhulu bihi fidini. Kalian juga bukan beragama Nasrani.
wala dinun ahadun min hadhil milal. Kalian tidak beragama dari agama-agama yang dikenal di dunia ini. Agama apa kalian? Coba jelaskan agama apa yang kalian bawa. Jelaskan coba. Agama apa yang kalian bawa yang menyebabkan pertengkaran dengan kaum kalian? Ayo, agama apa yang kalian bawa? Saya ingin dengar. Maka yang saat itu berbicara adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Ja'far. Ya. Mana Ja'far? Ya, Ja'far. Wa takallama Ja'far bin Abi Thalib anil muslimin. Maka majulah Ja'far bin Abi Thalib sebagai perwakilan kaum muslimin. Dengan gagah berani dia berkata, padahal seluruh menteri-menteri, pendeta-pendeta semua satu suara mendukung orang kafir Quraisy, utusannya. Tapi dengan gagah berani dia berkata, ayyuhal malik, ya raja, kunna kauman ahla jahiliyatin atau ahlu jahiliyatin. Kami dulunya adalah suatu kaum yang bodoh. Kami kaum jahiliyah, ya raja. Di mana kebodohan kalian? Satu, na'budul asnam. Kami itu kaum yang bodoh. Kenapa bodoh? Kami menyembah patung. Ada kalanya, ya raja, kami membuat patung itu dari adonan roti. Setelah jadi patung itu dari adonan roti, kami sembah. Kami minta hujan. Ketika sakit, kami minta kesehatan. Kami sujud kepadanya. Tapi ketika kami lapar, kami makan Tuhan itu. Ini bukankah ini kebodohan? Bodoh tidak? Salman pernah dikatakan bodoh? Ya, masa Tuhan dimakan? Kami ini kaum yang bodoh. Yang kedua, wa na'kulul maitata. Kami itu suka memakan bangke. Subhanallah, bangke dia makan. Ini kan bodoh kami. Wa na'til fawahisyah. Kami itu suka melakukan perbuatan keji. Berzina, minum khamar, mencuri, merampok. Ya, kami melakukan segala bentuk perbuatan keji. Bahkan kami raja suka membunuh anak-anak wanita kami karena takut miskin. Bodohnya kami. Kami suka membunuh anak-anak kami. Wa naqta'ul arham. Kami suka memutuskan tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar. Kami suka berbuat jelek kepada tetangga. Ini yang kami lakukan, ya raja, sebelum diutus kepada kami seorang rasul, kata Ja'far. Masya Allah. Fakunna ala dhalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna. Kami terus berada dalam kebodohan ini sampai diutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami, dari bangsa Arab. Ya raja,
Rasul ini na'rifu nasabahu. Kami tahu siapa nasabnya. Dia nasabnya itu dari keturunan yang termulia dari bangsa Arab, yaitu Quraisy. Tidak ada dari keturunannya dari seorang pezina, pencuri, perampok, pembunuh, tidak ada. Dikenal keturunan Nabi ini adalah keturunan yang paling mulia. Kami kenal Nabi ini sidqahu, kejujurannya. Wa amanatahu, sikap amanahnya. Wa ifafahu, penjagaan dirinya. Raja mengatakan, apa yang disuruhkan kepada kalian? Pada ana ilallahi. Kami disuruhkan untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Mengesahkan Allah. Wa na'buduhu. Beribadah kepada Allah. Ya Raja. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una. Min dunihi minal hijara wal autan. Kami pun melepaskan tradisi-tradisi nenek moyang kami dari kebodohan yang kami lakukan, menjadikan batu dan patung sebagai Tuhan kami. Kami berlepas diri dari hal ini, ya Raja. Kami melepaskan pakaian kami, ya Raja. Nabi ini wa amarona bisidqil hadis. Kami diperintahkan berkata jujur. Wa adail amanah. Kami diperintahkan menunaikan amanah. Ya Raja, kami diperintahkan silaturahmi. Berbuat baik kepada tetangga. Wa kaffi minal maharib wad dima. Ya Raja, kami diperintahkan menahan tangan-tangan kami, pandangan kami, penglihatan kami, ucapan kami dari hal-hal yang diharamkan. Kami diharamkan menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish. Kami juga dilarang melakukan perbuatan keji. Ya Raja, kami juga dilarang mengucapkan ucapan dusta. Ya Raja, wa akli malal yatim. Kami juga dilarang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya Raja, wa qaful muhsanat. Kami juga dilarang untuk menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan-tuduhan perzinahan. Ya Raja, wa amarona an na'budallahu wahdah. Kami diperintahkan untuk menyembah kepada Allah semata. La nusyriku bihi syai'an. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ya Raja, wa amarana bis sholat. Kami diperintahkan untuk sholat. Kami diperintahkan untuk zakat. Kami diperintahkan untuk berpuasa. Subhanallah. Jelas, detail dan tegas Ja'far. Dia sebutkan semuanya. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan apa yang disebutkan Ja'far? Saya kasih hadiah. Sebutkan 7 yang diperintahkan dan 7 yang dilarang. Berdiri sampai mampu. Saya kasih hadiah. Yang berani berdiri dari ucapan Ja'far.
Ini yang kami diperintahkan Nabi, ini yang dilarang. Ayo, Ustaz berikan buku cerita. Siapa mau? Abdillah. Ya, Abdillah. Berdiri, Abdillah. Abdillah berdiri. Berdiri. Ya, sebutkan 7 dulu yang diperintahkan. Berdiri, Abdillah. Disuruh salat. Disuruh salat. Melakukan kebaikan. Menyambung silaturahmi. Melakukan zakat. Berpuasa. Amanah. Amanah. Berbuat kebaikan kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Jujur. Siapa lagi di antara kalian yang bisa menyebutkan 7 yang dilarang? Ya. Paki. Paki, 7 yang dilarang. Paki, 7 yang dilarang. Sebut, berdiri, Paki. Ayo, yang pertama. Dilarang minum ballo. Apa yang pertama, Paki? 7 yang dilarang. Yang diajar. 1. Dilarang mencuri. Yang kedua. Dilarang minum khamar. Kalau di Arab tidak ada ballo, ya, khamar namanya. Ya. Yang ketiga. 5 lagi, dikasih hadiah. Dilarang berzina. Apa lagi? 4 lagi. Makan apa? Roti. Dilarang makan apa? Harta anak yatim. Masya Allah, pintar lagi. Berikutnya 3 lagi. Ya, dilarang menumpahkan darah apa? Darah manusia. 2 lagi. Dilarang mati sirah. Bisa. 1 lagi, bagi. Masya Allah, mumtaz. Pagi. Dapat hadiah dari orang yang fakir. Abdillah. Masya Allah. Insya Allah nanti Ustaz kasih sebentar. Jadi sampai sini ya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.